Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafri Muzana Arifin. Saya akan menjelaskan tentang hasil observasi saya kepada siswi kelas 10 SMA PGRI Cikampek tentang mengkritisi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Observasi ini saya lakukan kepada pembelajaran bahasa Indonesia dan untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran menulis. Yang pertama ada pengertian apa itu teks anekdot. Teks anekdot adalah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan mempunyai maksud untuk melakukan kritikan. Teks anekdot biasanya bertopik tentang layanan publik, politik, lingkungan, dan sosial. Tidak hanya berbentuk cerita, teks anekdot juga dapat berbentuk dialog singkat antara dua tokoh. Teks anekdot selain memberikan kesan humor, juga dapat membuat amanat atau pesan moral ataupun kebenaran secara umum. Kemudian, aspek makna tersirat yang dikritisi oleh siswi kelas 10 SMA PGRI Cikampek. Yang pertama, ada masalah yang dibahas. Masalah yang dibahas adalah tahap melakukan penafsiran perihal topik utama yang ada di dalam dan dibahas pada teks anekdot yang diberikan sebagai tugas untuk dikritisi oleh guru yang mengajar kepada siswa dan siswi. Yang kedua ada unsur humor. Unsur humor adalah tahap menentukan di bagian mana saja yang terdapat unsur humor atau lelucon di dalam teks anekdot yang diberikan oleh guru kepada siswa dan siswinya. Yang ketiga yaitu ada makna tersirat. Makna tersirat adalah tahap akhir tentang mengambil kesimpulan perihal pesan apa saja yang terdapat dan bisa dipetik sebagai pembelajaran bagi siswa dan siswi di dalam teks anekdot yang ditulis oleh penulisnya. Lalu ada beberapa kendala yang dialami siswa kelas 10 SMA PGRI Cikampek ketika mengkritisi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Yang pertama, kurangnya penjelasan dari guru yang mengajar bahasa Indonesia di SMA PGRI Cikampek, khususnya guru kelas 10. Siswa dan siswi sulit memahami apa itu teks anekdot dan kurangnya penjelasan lebih dalam lagi tentang teks anekdot itu sendiri apa dan bagaimana. Oleh karena itu, mereka banyak yang kurang paham ketika mengkritisi aspek makna tersirat yang ada di dalamnya. Kemudian, masalah yang kedua, sistem pembelajaran hanya menggunakan WhatsApp Group. Pembelajaran yang dilakukan hanya via WhatsApp Group, tanpa ada pertemuan tatap muka secara daring ataupun penjelasan secara terperinci. Siswa dan siswi hanya diberi perintah membaca lalu mengerjakan tugas. Itu pun tanpa ada arahan khusus dalam sistem pengerjaannya melalui aplikasi lain. Kemudian, kendala yang ketiga ada tugas yang diberikan harus diantar ke sekolah. Dalam situasi pandemi COVID-19 seperti yang terjadi saat ini, keharusan mengantarkan tugas secara datang langsung ke sekolah merupakan keluhan bagi para siswa dan siswi karena terbatasnya ruang dan waktu dan tidak bisa fleksibel. Hal lainnya juga adalah ketakutan tersendiri bagi para orang tua murid karena takut terjadi penyebaran virus COVID-19. Padahal ada cara lain yang lebih memudahkan guru dan muridnya untuk penyerahan tugas secara online. Terima kasih, sekian penjelasan dari hasil observasi saya kepada siswi kelas 10 SMA PGRI Cikampek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.